Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Jalan Undur Diri. Mas Bro, hari ini, pagi menjelang siang maksud saya berada di kolam ikan gurami Mas Bro, ini di belakang saya. Ini kolam gurami yang berisi ribuan ikan gurami Mas Bro, dan ratusan ikan kelemak, kemudian ditambahin beberapa puluh ekor ikan koi dan ikan kapiat Mas Bro. Jadi itu ikan kapiat sama ikan kelemak sengaja saya masukkan di sini, saya tumpangkan di kolam gurami ini untuk dilestarikan. Kalau ikan koi itu saya persiapkan sebagai indukan Mas Bro. Nah, cuman hari ini saya tidak bercerita tentang kolamnya. Saya lebih ingin berbagi tips dan trik atau teknik saya menyiapkan hidroponik terapung di kolam tanah ini Mas Bro. Nah, ini rangka untuk saya berbudidaya sayur, rencananya sayur kangkung dan pakcoy Mas Bro. Ini saya sebut dengan hidroponik terapung di kolam tanah. Berbicara tentang hidroponik terapung ini Mas Bro, kenapa saya sampai mempersiapkan hidroponik terapung di kolam ini? Yang pertama itu karena ini isi kolamnya banyak, sekitar 2.500 ditambah ikan-ikan kelemak dan ikan kapiat serta ikan koi. Nah, karena banyak, tentu sisa pakannya juga banyak. Nah, untuk diketahui, saya memberi makan ikan gurami dan ikan-ikan lain di dalam ini dengan pelet rutin setiap hari. Nah, ini kalau diperhatikan, dampak dari pelet itu salah satu adalah membuat air menghijau seperti ini Mas Bro. Nah, kelihatan ya, agak bergelombang-gelombang, ada seperti lumut-lumut itu bukan lumut sebenarnya. Itu bisa disebut limbah pakan, mungkin dari sisa pakan, mungkin dari kotoran ikan. Nah, untuk mengurangi itu Mas Bro, mengurangi dampak racun dari sisa pakan itu, maka saya siapkan tanaman hidroponik terapung. Nah, teorinya hidroponik itu akan tumbuh lalu mengeluarkan akar. Nah, akarnya itulah yang akan membantu menyerap racun-racun dari sisa pakan di dalam kolam ini, baik sisa pakan dari kotoran ikan maupun sisa pakan yang tidak termakan. Nah, kan bisa kita lihat airnya berwarna hijau. Hijaunya itu hijau keputih-putihan, itu pertanda sisa pakan Mas Bro. Kalau hijau gelap itu mungkin tidak banyak sisa pakan. Nah, perlu diketahui memang sebagian sisa pakan itu mengendap di bawah, tapi sebagian kan juga masih ada yang mengapung. Nah, karena itu akar tanaman-tanaman itu penting, antara lain untuk mengurangi dampak racun dari sisa pakan atau kotoran ikan. Manfaat lain dari tanaman hidroponik di atas kolam ini Mas Bro adalah meningkatkan suplai oksigen. Nah, jadi dengan tumbuhnya sayuran di atas kolam, maka suplai oksigen ke dalam air juga menjadi lebih bagus gitu. Nah, ini latar belakangnya Mas Bro, kenapa saya membuat hidroponik terapung ini. Bahan-bahannya sederhana Mas Bro dan murah. Saya pakai bambu. Ini bambunya. Pilih bambu beberapa batang saja Mas Bro. Saya memperkirakan ini untuk melengkapi ini semua sekitar 10 batang. 2 batangnya itu untuk pengapung kiri kanan ya. Nah, kemudian batang-batang yang lain itu untuk pengapung di ujung dan di tengah, ujung kedua sisi dan di tengah, juga di bagian bawahnya. Kemudian bambu-bambu itu juga dipasang untuk penyangga kiri kanan, karena perlu diketahui kolam hidroponik terapung ini saya menggunakan media atau wadah media tanam itu keranjang Mas Bro, itu contoh. Nah, ini teknik saya membuatnya kemarin. Pilih bambu yang bagus ya, yang bagus, yang tua.
Saya memakai bambu yang ukuran sedang, tidak perlu bambu betung yang ukuran besar. Saya pikir bambu betung ukuran besar justru malah berat. Saya pakai ukuran sedang yang seperti ini saja. Beberapa batang ini lalu saya potong. Saya potong yang 2 batang itu saya potong ukuran sekitar 4 meter. Yang lainnya saya potong sekitar ukuran 140 cm. Nah, yang ukuran 140 cm itu saya perkirakan sekitar 20 batang, 20 potong maksud saya. Lalu potongan-potongan itu saya rakit di dalam kolam. Nah, ini saya rakit. Pertama saya pasang bambu pengapung 2 batang itu, lalu saya ikat di ujung sana dan ujung sininya, juga di tengahnya. Nah, kemudian baru saya pasang bambu untuk menahan keranjangnya. Nah, ini prosesnya saya memasangnya, Mas Bro. Saya paskan dengan keranjangnya, jadi harus pas supaya tidak bergerak kiri kanan, baik terkena goyangan air, kena angin dan lain segala macam. Kebetulan tahap pertama ini saya memasang 3 baris untuk 12 keranjang. Nah, ini saya butuhkan ya untuk penahannya saja hanya 6 potong bambu. Kemudian untuk alas bawahnya supaya keranjangnya tidak terlalu dalam menyebur ke dalam air, bawahnya saya alas lagi sekitar 6 potong bambu lagi. Nah, sehingga dia mengapung sempurna seperti ini. Nah, ini Mas Bro yang sudah terpasang dengan baik, dan itu ada keranjang yang saya pakai kemarin untuk ukurannya ada 2 keranjang. Kemudian saya punya keranjang lain ada 6 buah lagi. Nah, sementara saya hanya menggunakan 8 keranjang dulu, baik untuk kangkung maupun untuk tanaman lainnya. Nah, dalam proses merakit ini Mas Bro, upayakan mengikat dengan baik. Saya kebetulan menggunakan tali rafia saja. Saya ikat dengan tali rafia seperti ini ya, ikatan rakit. Nah, jadi terutama bagian rangkanya yang sekaligus untuk bambu pengapung yang panjang ini yang panjang. Nah, ini harus kita ikat dengan baik supaya dia tidak bergoyang, tidak megal-megol kiri dan kanan. Nah, itu Mas Bro cara saya membuat rakit untuk hidroponik terapung di kolam tanah ini Mas Bro. Rencana saya akan saya tanam kangkung, beberapa keranjang itu kangkung, kemudian pakcoy. Nah, sekedar informasi, media tanam yang akan saya pakai nanti itu adalah arang Mas Bro. Nah, ini saya sudah membeli arang 1 karung, yang di bawahnya saya lapisi dengan ijuk. Nah, ini arangnya harga sekarung ini 30-an ribu Mas Bro. Kalau ijuknya agak mahal, itu sekitar 20 ribu. Nah, kalau bambu sih tidak tahu di tempat Mas Bro ya, tempat saya juga terbilang murah sih. Ini kebetulan saya dapat bambunya bambu apkiran, bambu yang banyak bengkok-bengkoknya ya, paling 5.000 sampai 10.000 sebatangnya Mas Bro. Kalau yang apkiran itu, kalau yang bagusnya mungkin 15 sampai 30.000 ya. Nah, keranjang itu yang saya pakai itu paling ya 10.000 satu. Kebetulan saya beli 10.000 satu. Kalau beli banyak itu dikurangin lah. Beli banyak, saya beli 8 biji itu dikurangi 1.000 jadi 9.000. Tadi saya lupa duitnya berapa. Nah, dikalikan sajalah ya. Nah, itulah modal yang diperlukan Mas Bro untuk media tanamnya. Sementara biji kangkung saya masih punya sisa biji kangkung, saya bikin budik dumper di rumah, tinggal tanam saja. Demikian juga dengan bibit pakcoynya saya juga punya di rumah, cuman pakcoynya harus saya benihkan dulu di tempat terpisah menggunakan rock wool. Nah, itulah Mas Bro. Nanti ikuti video saya yang lain untuk melihat proses bagaimana saya menanamnya. Nah, ini saya hanya mempersiapkan rangkaiannya saja, rangkaian rakit untuk hidroponik terapung di kolam tanah ini Mas Bro. Nah, lumayan lah saya bekerjanya, habis waktu 2 hari juga karena cuaca yang panas ya. Saya tidak bisa berlama-lama berpanas-panas. Begitu panasnya menyengat saya mundur, saya istirahat dulu. Nah, begitu agak redup baru saya kerjakan lagi. Nah, itu Mas Bro bagaimana saya mempersiapkan media tanam hidroponik terapung di kolam tanah ini Mas Bro. Ini maksudnya selain untuk menambah atau memperbaiki kondisi air, baik pH, suhu maupun tingkat keasamannya,
maupun membuang racun-racun yang ada di dalamnya. Tanaman hidroponik ini juga saya harapkan menjadi ya terutama menambah suplai sayuran di rumah saya. Daripada saya ke pasar Mas Bro, ini juga walaupun new normal istilahnya, tetap saja kita berisiko terkena virus COVID-19. Nah, daripada berdesak-desakan di pasar beli sayur, lebih baik panen di kebun sendiri, panen di kolam sendiri. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.